Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini adalah interpolasi kuadratik dan interpolasi polinomial. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Pada interpolasi ada 3 metode. Ada metode interpolasi linear, kuadratik, dan polinomial. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai interpolasi kuadratik dan polinomial. Untuk interpolasi linear, bisa dicek video pembahasannya ya. Pertama, akan dibahas mengenai interpolasi kuadratik terlebih dahulu. Interpolasi kuadratik akan menebak suatu titik di antara 3 buah titik. Misalkan diberi 3 buah titik seperti berikut. Ada x0 y0, x1 y1, dan x2 y2. Lalu kita akan mencari data di antara ketiga titik tersebut. Misalkan data tersebut adalah xy. Untuk persamaan fungsi polinomnya, px sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 ditambah seterusnya hingga a ke n x pangkat n. Karena interpolasi kuadratik hanya memuat 3 titik saja, maka fungsi polinom yang menginterpolasi ketiga titik tersebut berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2. Untuk angka 2 di fungsi polinom ini menandakan bahwa persamaan tersebut merupakan polinom berderajat 2 atau fungsi interpolasi kuadratik yang memuat 3 titik. Sekarang coba substitusikan x0 y0, x1 y1, dan x2 y2 ke dalam fungsi polinom. Maka akan didapat 3 persamaan. Persamaan pertama untuk titik x0 y0, persamaan kedua untuk titik x1 y1, dan persamaan ketiga untuk titik x2 y2. Oh ya, untuk y ini sama dengan px ya. Setelah didapat persamaan, maka carilah nilai a0, a1, dan a2. Untuk mencari nilai A-nya bisa menggunakan metode eliminasi Gauss. Karena nilai A akan dicari dengan metode eliminasi Gauss, maka persamaan ini kita ubah dulu bentuknya ya, menjadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya, masuk ke contoh soal. Diberikan titik len 8 sama dengan 2,0794, len 9 sama dengan 2,1972, dan len 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Lalu bandingkan dengan nilai sejati len 9,2 sama dengan 2,2192. Pertama, definisikan dahulu x dan y-nya. Sehingga diketahui untuk x0-nya sama dengan 8, y0-nya 2,0794, X1-nya 9, Y1-nya 2,1972, X2 9,5, Y2 2,2513, dan X yang dicari sama dengan 9,2. Setelah itu, hitung dengan menggunakan fungsi interpolasi kuadratik atau fungsi polinom berderajat 2. Substitusikan nilai X0 Y0, X1 Y1, dan x2 y2 ke dalam fungsi polinom, dan didapat 3 persamaan. Cari nilai A0, A1, dan A2 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Karena akan dicari menggunakan eliminasi Gauss, maka ubah dulu persamaannya, menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan nilai x0 y0, x1 y1, dan x2 y2 ke dalam persamaan. Jangan lupa untuk yang kuadratnya dihitung ya. Berikutnya, ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Untuk A0, A1, dan A2-nya kita beri angka 1. Sehingga bentuk matriksnya seperti ini. Dan lakukan proses eliminasi. Setelah dilakukan proses eliminasi Gauss, maka untuk nilai A-nya sudah ditemukan. A0-nya sama dengan 0,6762, A1-nya 0,2266, dan A2-nya sama dengan min 0,0064. Silahkan cek kembali materi eliminasi Gauss untuk detail prosesnya. Nilai A0, A1, dan A2 sudah didapat.
Langkah berikutnya, masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi polinom. Sehingga didapat nilai ln 9,2 sama dengan 2,2192. Sekarang kita coba bandingkan dengan nilai sejatinya. Nilai sejati dari ln 9,2 sama dengan 2,2192. Dan nilai interpolasi yang telah kita hitung sama dengan 2,2192. Ternyata nilainya sama ya. Maka jika dihitung galatnya dengan rumus nilai sejati dikurangi nilai interpolasi, hasilnya sama dengan 0. Pembahasan interpolasi kuadratik telah selesai. Yang berikutnya akan dibahas mengenai interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial ini akan menebak suatu titik di antara beberapa titik. Untuk contohnya seperti ini. Telah kita ketahui persamaan fungsi polinomnya sebagai berikut. Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah seterusnya hingga A ke n x pangkat n. Jika nilai x dan y ini disubstitusikan ke fungsi polinom, maka akan dapat beberapa persamaan. Persamaan pertama untuk x0 y0, persamaan kedua untuk titik x1 y1, dan seterusnya hingga persamaan yang terakhir untuk titik xn yn. Sekali lagi, untuk y ini sama dengan px ya. Setelah didapatkan beberapa persamaan, kita cari nilai a-nya. Untuk mencari nilai a, kita gunakan metode eliminasi Gauss. Jika kita ingin mencari dengan eliminasi Gauss, maka ubah dulu bentuk persamaan ini menjadi seperti ini. Tinggal dipindah ruas y-nya yang asalnya di depan menjadi ke belakang. Setelah didapatkan nilai a, substitusi kembali ke dalam fungsi polinom, maka hasilnya akan didapatkan. Untuk interpolasi polinomial ini, cara kerjanya seperti interpolasi kuadratik. Hanya derajatnya saja atau jumlah titiknya saja yang perlu diperhatikan. Di sini ada contoh. Diberikan 4 buah titik seperti berikut. Ada x0 y0, x1 y1, x2 y2, dan x3 y3. Lalu akan dicari data di antara keempat titik tersebut. Karena data yang dicari ada di antara 4 buah titik, maka fungsi polinomnya akan menjadi seperti ini. P3x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3. Angka 3 di sini merupakan fungsi polinom berderajat 3. Yang memuat 4 titik. Sekarang coba substitusikan nilai x dan y ini ke dalam fungsi polinom. Maka akan dapatkan 4 persamaan. Persamaan pertama untuk titik x0 y0, persamaan kedua untuk titik x1 y1, persamaan ketiga untuk titik x2 y2, dan persamaan keempat untuk titik x3 y3. Setelah didapatkan persamaannya, cari nilai a. Untuk mencari nilai a bisa menggunakan metode eliminasi Gauss. Namun, jika ingin mencari dengan eliminasi Gauss, maka bentuk persamaannya ubah dulu menjadi seperti ini. Lalu ubah dalam bentuk matriks dan akan didapatkan nilai a-nya. Setelah didapat nilai a-nya, substitusi kembali ke dalam fungsi polinom. Dan hasilnya pun akan didapatkan. Contoh lain. Misalkan di sini kita akan mencari suatu data di antara 5 buah titik. Untuk cara kerjanya, kita akan substitusikan nilai x dan y ini ke dalam fungsi polinomial. Untuk fungsi polinom yang memuat 5 buah titik, itu sama dengan fungsi polinom berderajat 4. Rumusnya, P4x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4. Untuk angka 4 di sini merupakan derajat polinomialnya. Setelah disubstitusikan nilai x dan y-nya ke dalam fungsi polinom berderajat 4 ini, maka akan didapat 5 buah persamaan. Kita akan cari nilai a dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Setelah nilai a-nya didapatkan, substitusikan kembali ke dalam fungsi polinom. Maka hasilnya pun akan didapatkan. Untuk contoh polinomial lain yang memuat lebih dari 5 titik, cara kerjanya sama ya.
Kita definisikan dahulu derajat polinomialnya. Apakah berderajat 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah itu, substitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi polinom tersebut. Maka akan dapat beberapa persamaan. Cari nilai A-nya menggunakan metode eliminasi Gauss. Setelah nilai A didapatkan, substitusikan kembali ke dalam fungsi polinomnya. Materi mengenai interpolasi kuadratik dan polinomial telah selesai. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel pada rentang data yang diketahui. Nilai yang dihasilkan interpolasi kemungkinan memiliki nilai yang tidak sama dengan nilai sejatinya, namun galatnya masih relatif kecil, hingga mendekati nilai sejatinya. Terdapat beberapa metode interpolasi, yang diantaranya yaitu metode interpolasi kuadratik dan polinomial. Interpolasi kuadratik melibatkan 3 titik saja, dan interpolasi polinomial melibatkan beberapa titik. Untuk cara pengerjaan interpolasi kuadratik dan polinomial ini sama. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah jumlah derajatnya. Jika ingin mencari fungsi polinom berderajat 3, titik yang terlibat adalah 4 titik. Jika ingin mencari fungsi polinom berderajat 2 atau kuadratik, maka melibatkan 3 titik saja, dan seterusnya. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.